Iya, selamat malam Pak. Terjadi koneksi jaringan tadi. Jadi saya akan lanjut pada yang berikutnya itu hasil pemetaan desa Moroangin eh, dalam bentuk masjid. Masjid-masjid di sini di desa Moroangin termasuk Masjid Al Barokah dipetakan sebagai titik poin dengan menggunakan simbol khusus tempat ibadah. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat setempat. Data ini dapat dimanfaatkan dalam perencanaan total ruang berbasis komunitas, serta menjadi referensi untuk penempatan fasilitas penduduk seperti lahan parkir, tambahan area wudhu, maupun pembangunan ruang serta kegiatan serbaguna di sekitar masjid. Ini dalam peta ditujukan sebagai gambar masjid terdapat daerah sini dengan menggunakan logo simbol khusus tempat ibadah. Next, ini dalam bidang sungai. Aliran sungai yang melintasi wilayah desa Moroangin dipetakan menggunakan fitur line string untuk menggambarkan jalur aliran air secara linear sesuai dengan pola alami pada sungai tersebut. Data sungai ini diperoleh dari citra, satelit, informasi topografi, serta hasil observasi langsung di lapangan untuk memastikan ketepatan lokasi dan arah aliran. Pemetaan ini penting dalam menilai potensi sumber daya air, pengelolaan banjir, serta merencanakan sistem irigasi untuk lahan pertanian. Selain itu, informasi ini juga digunakan untuk mengidentifikasi area rawan bencana dan mendukung upaya pelestarian lingkungan di sepanjang daerah aliran sungai. Nih, dalam bentuk pemetaan aliran sungai. Nah, lanjut pada yang berikutnya. Potensi dan tantangan desa Moroangin berdasarkan pemetaan. Yang pertama potensi letak geografis yang strategis dengan jalur akses utama seperti Jalan Moroangin dan Jalan Poros Galesong yang menghubungkan antar dusun. Jalan ini memberikan kemudahan mobilitas bagi penduduk serta distribusi barang dan jasa. Keberadaan sungai di wilayah desa menawarkan peluang besar untuk pengembangan sistem irigasi, budidaya perikanan air tawar, serta wisata berbasis alam yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Menara BTS yang ada di desa menandakan wilayah ini sudah terhubung dengan jaringan telekomunikasi, mendukung akses komunikasi yang lebih baik, dan mendorong digitalisasi layanan desa. Fasilitas umum seperti kantor desa dan beberapa masjid menunjukkan adanya konsentrasi kegiatan sosial, keagamaan, dan administrasi yang dapat lebih ditingkatkan mendorong kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan akses di beberapa wilayah dusun. Walaupun desa telah dilalui jalur utama, masih terdapat dusun yang sulit dijangkau, terutama saat musim hujan yang menyebabkan terganggunya konektivitas dan transportasi, pemanfaatan sumber daya alam yang belum maksimal, sumber daya seperti sungai dan lahan pertanian belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertanian modern ataupun pengembangan wisata berbasis lingkungan. Infrastruktur digital yang masih terbatas, keberadaan menara BTS memang membantu akses komunikasi. Namun fasilitas seperti WiFi publik dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital masih perlu ditingkatkan. Minimnya ketersediaan data geospasial dan kurangnya data spasial yang lengkap dan terintegrasi menjadi tantangan dalam merancang perencanaan pembangunan berbasis sistem informasi geografis. Yang berikutnya, aksesibilitas jaringan komunikasi dan internet. Menara BTS milik Indosat berperan sebagai titik sentral dalam penyediaan akses komunikasi di desa. Namun jangkauan sinyal kemungkinan masih belum merata.
terutama di area yang berada di dataran rendah atau jauh dari lokasi menara. Terdapat potensi besar untuk mengembangkan layanan internet desa melalui penyediaan publik, WiFi publik, atau menjalin kemitraan dengan penyedia internet lokal guna memperluas konektivitas. Pemanfaatan jaringan yang tersedia dapat menjadi dasar untuk mendorong digitalisasi pelayanan desa, khususnya dalam mendukung administrasi pemerintahan, kegiatan pendidikan, serta pengembangan UMKM lokal. Implikasi terhadap pengembangan desa. Di sini ada poin-poin penting. Nah, itu pengambilan keputusan berbasis informasi geospasial. Data hasil pemetaan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai landasan dalam menentukan arah pembangunan, seperti penempatan infrastruktur prioritas, perlindungan kawasan hijau, atau pengembangan fasilitas publik baru. Penguatan sistem tata kelola digital. Dengan mendukungan infrastruktur BTS, desa berpotensi membangun sistem informasi terpadu yang mencakup layanan administrasi online, pelaporan masyarakat, hingga pengolahan data kependudukan secara digital. Yang berikutnya, pengembangan ekowisata dan pertanian terintegrasi berbasis air. Keberadaan danau dan aliran sungai membuka peluang untuk mengembangkan kawasan wisata edukatif berbasis pertanian atau agroedowisata, budidaya ikan, maupun kebun sayur terpadu. Peningkatan jaringan dan konektivitas wilayah. Peta ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang pengembangan akses jalan antar wilayah dan peningkatan infrastruktur digital di seluruh wilayah desa. Rekomendasi peningkatan jaringan komunikasi. Yang pertama, perluas jangkauan sinyal BTS Indosat diperlukan untuk memastikan seluruh wilayah desa maupun daerah terpencil yang jauh dari menara utama agar mendapat akses komunikasi yang stabil. Yang berikutnya, penambahan perangkat penguat sinyal seperti repeater atau mini BTS dapat menjadi solusi di daerah dengan blank spot atau sinyal lemah. Yang berikutnya, pembangunan infrastruktur WiFi desa berbasis jaringan fiber atau bisa disebut fiber optik atau teknologi satelit bisa menunjang pelayanan publik yang terhubung secara digital. Dan yang terakhir, penyediaan akses internet gratis di titik-titik strategis seperti kantor desa, sekolah, dan ruang terbuka publik untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk perencanaan desa. Pemanfaatannya tuh sebagai perencanaan, yang pertama perencanaan infrastruktur fisik seperti pembangunan jalan, drainase, dan fasilitas pelayanan masyarakat. Yang berikutnya adalah pengolahan lahan desa termasuk identifikasi potensi wilayah dan zonasi pemanfaatan ruang. Yang berikutnya upaya mitigasi risiko bencana serta pelestarian lingkungan berbasis data spasial. Dan yang terakhir disarankan pula adanya pelatihan bagi aparatur desa dalam pengoperasian perangkat lunak pemetaan seperti QGIS atau aplikasi SIG berbasis web guna mendukung pemetaan yang terus diperbaharui dan responsif terhadap kondisi aktual di lapangan. Rencana tindak lanjut. Diseminasi hasil pemetaan kepada masyarakat dan pihak terkait di lingkungan desa untuk meningkatkan pemahaman serta partisipasi dalam pembangunan berbasis data spasial. Yang berikutnya, menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah kabupaten dan operator telekomunikasi dalam rangka memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan desa.
Yang berikutnya, pembangunan sistem informasi desa yang terintegrasi seperti portal resmi desa sebagai pusat informasi digital, platform layanan daring untuk pelaporan warga dan pengajuan administrasi, dan evaluasi rutin terhadap cakupan jaringan dan pemanfaatan ICG sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan program prioritas pembangunan desa tiap tahun. Kesimpulan dan saran. Ringkasan temuan utama. Melalui proses pemetaan jaringan, sistem informasi desa Moroangin diperoleh gambaran utuh mengenai topografi infrastruktur dasar, seperti potensi sumber daya yang dimiliki desa. Sejumlah elemen tinggi berhasil diidentifikasi dan divisualisasikan, antara lain batas administrasi desa yang digambarkan menggunakan fitur poligon dan menunjukkan daerah resmi pemerintahan desa Moroangin berdasarkan data verifikasi. Dan yang kedua, jalur transportasi utama, seperti Jalan Moroangin dan Jalan Poros Galesong yang berperan sebagai akses utama penghubung antara dusun dan jalur keluar masuk desa. Yang ketiga, Menara BTS yang mempresentasikan keberadaan jaringan komunikasi seluler, berperan penting dalam mendukung akses informasi dan layanan berbasis teknologi digital. Yang keempat, fasilitas umum dan pelayanan masyarakat seperti kantor desa serta tempat ibadah masjid yang menjadi titik sentral aktivitas sosial, keagamaan, dan administrasi pemerintahan. Yang keempat, sumber daya alam meliputi aliran sungai yang melintas di desa dan memiliki nilai strategis untuk pengembangan irigasi pertanian, budidaya air tawar, hingga pelestarian lingkungan. Seluruh pemetaan dilakukan menggunakan aplikasi QGIS melalui proses digitasi dan analisis spasial yang teliti, sehingga menghasilkan data geospasial yang akurat dan bermanfaat sebagai referensi perencanaan pembangunan desa secara terarah dan berkelanjutan. Manfaat dari pemetaan sistem informasi ini. Yang pertama, landasan perencanaan pembangunan desa. Peta hasil ini dapat dijadikan sebagai referensi utama dalam merancang program pembangunan yang berbasis data spasial terkini, khususnya dalam penataan wilayah, pembangunan infrastruktur, dan upaya pengurangan risiko bencana. Yang berikutnya, meningkatkan keterbukaan dalam kualitas layanan. Dengan diterapkannya sistem informasi berbasis spasial, warga desa dapat memperoleh akses data mengenai aset fasilitas umum dan rencana kegiatan pembangunan secara lebih terbuka dan mudah dipantau. Mendorong transformasi digital di tingkat desa, dan berikutnya, tersedianya infrastruktur jaringan seperti BTS menjadi peluang strategis untuk mengembangkan layanan digital desa seperti website resmi, aplikasi layanan publik, dan sistem dokumentasi kegiatan yang terintegrasi dalam peta digital. Yang berikutnya, peningkatan kapasitas teknologi dan SIG. Lalu yang terakhir, melalui proses pemetaan ini, aparatur desa dan masyarakat diperkenalkan pada pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam perencanaan basis data geospasial. Saran pengembangan berbasis sistem informasi. Yang pertama, penerapan pemetaan digital secara berkelanjutan. Yang kedua, pemerintahan desa dianjurkan untuk menggunakan sistem pemetaan digital ke depannya. Yang ketiga, pengembangan platform digital desa. Yang keempat, disarankan membangun portal resmi desa yang membuat peta interaktif serta menyediakan layanan berbasis lokasi agar mudah. Aduh, cabai bicara. Minum dulu. Orang habis.
Ya, apa ini? Meningkatkan peningkatan kapasitas SDM dalam teknologi SIG, penyelenggaraan pelatihan teknis terkait penggunaan perangkat lunak SIG, khususnya bagi aparat desa dan generasi muda, dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat kompetensi lokal dalam pengolahan informasi geografis. Integrasi perencanaan wilayah antar pemerintahan dan yang terakhir, peta dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai alat bantu dalam menyelaraskan rencana pembangunan lintas desa dan kecamatan, khususnya untuk pengembangan jaringan jalan, infrastruktur, dan transformasi digital. Pemetaan sistem informasi desa lebih dari sekedar kegiatan menggambar batas wilayah atau menandai lokasi infrastruktur. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses transformasi digital desa yang lebih luas. Melalui pemetaan ini, tidak hanya tercipta visualisasi spasial, tetapi juga data dan informasi penting yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan desa, pihak terkait, dan masyarakat untuk merencanakan masa depan wilayah mereka secara lebih terstruktur dan berbasis data. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Saya Kevin William Sombo dari NIM H07 123 1085.